Tulip. Dan juga selamat datang juga kepada Bapak dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga ada dari tim Astra ya, ada Pak Trianto dan juga Mas Bima. Selamat siang semuanya, saya Ajeng yang akan bertindak sebagai moderator di acara siang hari ini ya, virtual capacity building untuk menyiapkan karir lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan industri di era 4.0. Dari Aceh ini semua banyak nih Pak, dari hampir dari beberapa pulau di Indonesia ya. Dan sampai sekarang masih tambah terus, pesertanya sudah 415 orang. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah siap ini untuk materi, untuk menjelaskan materi kepada Bapak Ibu guru SMK? Boleh, silakan Mbak. Silakan. Dari Cikarang, dari Poncol, dari Cianjur, semua sudah, dari Klaten. Saya sapa dulu ini semua Bapak Ibu gurunya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Mungkin saya mau sedikit memperkenalkan bahwa Zoom untuk yang kali ini sedikit berbeda dengan Zoom yang biasa. Zoom kali ini fitur Zoom webinar, sehingga layar yang tampil hanya layar pemateri atau pembicara saja. Jadi tidak akan ada banyak layar peserta gitu ya, yang tertampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti untuk alurnya akan ada disampaikan pemateri dari Pak Muhib dari Astra, kemudian Pak Bahrul dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu dilanjut oleh Ibu Lia, gitu ya. Nah, nanti untuk pertanyaan ada di akhir sesi setelah pembicaraan semua selesai. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui Telegram atau juga via chat di Zoom Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi di bagian bawah ada Q&A, di bagian bawah Bapak dan Ibu, di bagian bawah layar, nanti bisa ditampilkan di situ pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada pemateri. Seperti itu ya. Ya, mungkin bisa langsung untuk materi pertama nanti saya serahkan langsung kepada Pak Muhib sebagai GM Corporate Communication dari PT Astra Honda Motor. Mungkin Bapak Muhib bisa perkenalkan diri dulu. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Selama karantina ini apa yang berbeda Pak dari keseharian sebelumnya? Banyak banget perbedaannya karena Pak kami harus kerja dari rumah, kadang harus ke kantor, ya kita nikmati aja, yang penting tetap sehat dan jaga jarak gitu. Iya, dan bahagia ya Pak, jangan lupa. Iya, jangan lupa bahagia. Karena untuk tubuh yang kuat kita harus bahagia ya Pak. Yes, saya setuju dengan Mbak Acung. Baik Pak, nanti langsung bisa kita mulai atau bagaimana? Pak Patria. Nanti akan ditampilkan oleh Mas Patria sebagai share screen-nya. Oke, langsung aja next slide-nya ya Mas ya. Ya. Nah, sampai tak ada. Baik. Saya mulai Mbak Ajeng. Boleh Pak, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Pak Bahrul dan Bu Lia yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang sudah join, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan
kita selalu sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Pelindung terhadap berbagai macam efek negatif dari COVID-19 itu ya. Karena efeknya kan bermacam-macam ini, tidak hanya kesehatan tapi juga efek-efek di luar kesehatan yang potensially mengganggu kehidupan kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaparkan beberapa hal terkait bagaimana yang bisa disiapkan oleh kita semua selaku pemangku kepentingan SMK, terutama oleh Bapak Ibu guru SMK yang memang berada di posisi terdepan dalam menyiapkan SDM unggul alumni SMK di Indonesia. Saya mewakili industri otomotif. Tentu kalau ngomongin industri banyak karakternya dan berbagai macam kebutuhannya juga beda-beda gitu. Kebetulan saya berasal dari PT Astra Honda Motor yang memang secara generik tugasnya pekerjaannya memproduksi sepeda motor dan memberikan layanan after sales services terkait dengan sepeda motor. Karena itu saya ingin memberikan beberapa hal terkait yang dibutuhkan oleh industri dari SMK yang ada di Indonesia itu. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin apa yang harus disiapkan oleh SMK, saya bisa langsung ke slide kedua, tapi mungkin saya akan memulai dulu dengan slide pertama terkait dengan program atau apa yang sudah kami lakukan dalam rangka menyiapkan SDM unggul di bidang industri otomotif, khususnya yang terkait dengan sepeda motor. Boleh saya sampaikan, AHM menekuni atau masuk ke pendidikan vokasi ini sudah kita mulai sejak 2010 Bapak Ibu sekalian. Kita 2010 kita kembangkan terus bertahap sehingga kalau kita lihat di sisi kiri itu ada grafik yang menunjukkan bagaimana AHM mengemas dan merancang agar pendidikan vokasi ini bisa diterima secara efektif dan menghasilkan alumni yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan industri sepeda motor khususnya. Itu. Kalau kita lihat di 2010 kita mulai, kemudian di 2013 ini kita dapat quote-unquote pengakuan dari Kemendikbud sebagai salah satu pelopor link and match di bidang industri. Nah, dari sini kami berkeyakinan bahwa yang kami lakukan ini benar dan layak dikembangkan di masa depan. Akhirnya kami terus mendevelop program vokasi ini yang kami sebut dengan program pendidikan satu hati. Nah, dalam perkembangannya ternyata memang banyak SMK yang bermitra dengan kami. Kalau dilihat angkanya juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun sampai akhirnya kami di tahun 2016-2017 memutuskan untuk mendevelop sebuah departemen khusus yang bertugas untuk menangani pendidikan vokasi di bawah Astra Honda Motor. Nah, di sini kami berusaha terus meningkatkan mutu atau kualitas dari kerjasama yang kami lakukan dengan SMK-SMK yang ada di Indonesia. Karenanya, meskipun banyak permintaan untuk bermitra dengan Astra Honda Motor melalui jaringan main dealer kita, kami tidak otomatis mengakses atau menerima permintaan mereka karena memang kami harus selektif gitu. Karena memang pada
akhirnya kami harus bertanggung jawab terhadap mutu dan pengembangan mereka, termasuk guru dan murid-murid yang dihasilkan. Kalau bisa dilihat di bagian tengah ini, kami memberikan beberapa benefit untuk SMK yang bekerja sama dengan kami, sampai akhirnya kami terakhir mengembangkan e-learning dan e-database untuk mengoptimalkan data dan metode pelajaran belajar mengajar yang bisa dilakukan bersama SMK. Singkat cerita, di akhir tahun kemarin kami berusaha untuk meningkatkan kualitas ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kami pun dengan terpaksa harus mengoreksi jumlah SMK binaan kita. Semula di akhir tahun ada sekitar 697, terus kemudian kami evaluasi ada beberapa SMK yang tidak punya komitmen gitu, yang kami lakukan komitmennya, bahkan ada yang memang sudah tidak punya jurusan SMK lagi, jurusan KTSM maksud saya. Akhirnya kami putuskan untuk kita decrease. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang kami ingin SMK yang dihasilkan, alumni yang dihasilkan oleh SMK yang bermitra dengan kami, itu benar-benar bisa menjamin output dari lulusannya. Kalau ngomongin output, di slide paling kanan ini, bagian paling kanan slide ini, saya atau kami di Shop Education Center menyebutnya dengan BMW, Bu, Bapak Ibu sekalian. BMW itu apa? BMW itu saat B-nya itu bekerja bahwa alumni SMK atau BSM Astra Honda, kita pastikan kalau mereka punya kualitas yang bagus, mereka muaranya akan ada di 3 ini: bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Biar mudah kami sebutnya output BMW gitu, Bu. Belajar, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Belajar ini, kalau bekerja ini kita arahkan bekerjanya di outlet AHAS atau jaringan after sales services kita yang jumlahnya hampir 4.000 di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada juga yang bekerja di sektor manufaktur atau di pabrik kita. Pabrik kita mulai baik itu di AHM ataupun di supplier kita. Jalur yang kedua adalah melanjutkan kuliah. Nah, kuliah ini kami pastikan mereka yang punya kompetensi dan niat besar untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini kami bekerja sama dengan Polman Astra untuk memberikan beasiswa terhadap alumni-alumni berprestasi di jaringan SMK Mitra Binaan Astra Honda Motor. Yang terakhir ini anak bungsu kami, saya benar anak bungsu karena memang ini jalur yang terakhir kami kembangkan agar alumni SMK Mitra Binaan kita bisa menjadi usaha bengkel mandiri. Ini kami solusi dan kami berikan payung tersendiri. Oke, untuk next slide-nya. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan terkait kriteria atau kualifikasi dan strategi apa agar Bapak, Ibu, guru yang ada di SMK bisa melahirkan atau melahirkan alumni-alumni SMK yang suitable, yang cocok dengan kebutuhan yang ada di industri. Pertama, misalkan di jalur bekerja. Kalau bekerja ini kami memberikan tempat bekerja bagi alumni SMK seperti saya sampaikan sebelumnya adalah di AHAS atau dealer atau di pabrik AHM. Nah, untuk jalur B ini beberapa kriteria yang mesti
disiapkan mesti dimiliki oleh alumni SMK, oleh siswa SMK. Saya kira penyiapannya sejak dari SMK, sejak mereka masih mahasiswa, menjadi siswa ya. Yang pertama mungkin sikap kerja unggul. Ya, sikap kerja unggul. Sikap kerja unggul ini kita bisa lihat di sini turunannya ada disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan. Ini secara di atas kertas terlihat mudah, tapi saya melihat ini justru sangat susah untuk dihasilkan di SMK, terutama khususnya di kalangan anak-anak milenial, gitu kan. Anak-anak milenial itu kan sekarang punya preferensi yang unik-unik, gitu kan. Kalau ditanya cita-citanya pengen apa, bukan kerja di AHAS, tapi pengen menjadi YouTuber, gitu kan, ya lagi tren sekarang ini. Tapi ya lagi kalau ingin bisa diserap, diakses di industri, setidaknya ada kriteria yang mungkin harus dan bisa disiapkan oleh Bapak Ibu guru di kalangan murid-muridnya. Sikap kerja unggul, komunikatif, mau kerjasama, dan punya interpersonal skill yang positif, yang bagus. Nah, kriteria ini aja tidak cukup, perlu ada sarananya, jembatannya, atau strateginya, bagaimana agar siswanya bisa bekerja di networknya Honda. Kenapa? Karena harus diakui lowongan pekerjaan yang tersedia itu jauh dibandingkan dengan alumni SMK. Seperti Bapak Ibu kita ketahui bersama, ribuan lulusan SMK belum tentu semuanya bisa diserap di AHAS. Karenanya perlu strategi. Nah, strategi-strategi ini bisa diantisipasi, bisa disiapkan sejak anak-anak masih di bangku sekolah. Misalkan kalau yang mau jadi teknisi AHAS ya ikut UKK atau ujian kompetensi keahlian di AHM. Untuk calon operator di AHM bisa melalui atau mencari informasi di program BKK yang kita siapkan di SMK Mitra Binaan Honda, atau mengikuti jalur AHYEP. Ini jalur AHYEP ini jalur yang kita siapkan untuk mereka yang memang kita nilai punya potensi besar untuk masuk ke Astra Honda Motor, ke pabrik Astra Honda Motor. Nah, saya lanjut ke jalur yang kedua, melanjutkan kuliah. Ini mestinya lebih gampang memotretnya, karena sejak awal Bapak Ibu guru bisa melihat mereka yang menonjol, anak didiknya siapa aja, punya kemampuan analitikalnya yang bagus siapa, kemudian tekun, disiplin, dan yang perlu disiapkan adalah mereka harus punya keberanian untuk ikut kompetisi atau lomba itu. Nah, kami setiap tahun kalau Pak Bahrun punya LKS, kami juga punya lomba semacam LKS. Nah, kami menyiapkan 1 kursi untuk kuliah gratis dengan beasiswa di Polman Astra untuk juara 1 kontes SMK Nasional Astra Honda, dan 4 kursi peserta terbaik seleksi terbatas. Ini tidak susah, maksudnya ini tidak gampang, sangat sulit, karena seleksinya dimulai dari level provinsi sampai level nasional. Nah, tapi yang susah ini justru menurut saya yang menarik buat Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan anak didiknya untuk bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan di Polman Astra. Nah, kalau sudah bekerja di Polman Astra, insya Allah akan lebih menjanjikan lagi masa depan anak-anak kita. Nah, yang terakhir, strategi yang terakhir atau kriteria yang terakhir untuk yang ada di jalur wirausaha. Di jalur wirausaha ini saya sebut sebagai anak-anak terakhir kami dalam mencarikan alternatif buat alumni SMK. Kami menyebutnya Astra Honda Youth Leadership Program. Ini kami antarkan mereka agar bisa menjadi wirausaha mandiri. Ini sebenarnya kalau dibandingkan yang lain ini lebih sulit untuk ini, karena kriterianya misalkan punya jiwa kewirausahaan, customer oriented, gitu. Jadi harus punya jiwa melayani, ulet, motivatif, dan mau mandiri. Nah,
ini pun kita harus punya strategi. Strateginya tentu tadi kembali lagi kita serahkan ke Mendealer untuk mendaftarkan alumni SMK terpilih agar bisa mengikuti program AHYPB atau Astra Honda Youth Friendship Program. Nah, dari 3 jalur yang kami siapkan ini, kami berharap bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di SMK untuk sejak dini mengantisipasi dan mengawal, menyiapkan anak didiknya untuk bisa acceptable di dunia industri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ajeng dan Mas Patria. Baik, terima kasih banyak Pak Muhib atas materinya. Mungkin saya sebutkan dulu ini peserta yang sudah masuk ke dalam Zoom kita ada 573 orang. Ya, wah, saya sangat menduga ini banyak sekali ibu gurunya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Tadi baru saja sudah kita dengarkan materi dari Pak Muhib selaku GM Corporate Communication dari PT Astra Honda Motor ya. Mungkin juga karena masih banyak juga yang masih baru bergabung, saya ucapkan selamat datang lagi. Saya juga sebutkan dulu materi kita yang hadir hari ini. Ada Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun dari Direktur SMK sekaligus PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Bahrun, mungkin bisa saya hai dulu. Ya, selamat siang. Ya, ini dari Pak Bahrun. Kemudian tadi baru saja kita dengarkan Pak Muhib ya, Pak Ahmad Muhibuddin dari GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor. Bagaimana Pak tadi? Pak Muhib? Ya, oke. Ya. Nah, selanjutnya materi ketiga ada Ibu Lia Yudinawati, Coach Mentor Coaching Indonesia dan juga Mentor ID Thailand. Siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Ada peserta 570 ini Ibu. Ya, salam untuk semua yang sudah bergabung. Ya, juga terima kasih juga untuk Bapak Saryadi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga ada Pak Bondan Susilo dari Departemen Head and CSR Astra. Ada Pak Trianto juga dari Head CSR Astra juga, dan juga ada Mas Bima dari tim vokasi Astra ya. Selamat siang semua Bapak dan Ibu. Juga mungkin untuk menceriakan suasana, saya akan beritahukan bahwa pada siang ini nanti akan ada door prize atau hadiah bagi peserta yang nanti bertanya atau pertanyaan yang nanti saya bacakan seperti itu ya. Door prize-nya berupa voucher OVO atau GoPay yang nanti akan dikirimkan ke nomor Bapak dan Ibu guru sekalian gitu ya. Dan total door prize yang akan dibagikan siang ini ada 1 juta rupiah. Oke. Dan itu masing-masing mendapatkan 50.000 ya. Dan terima kasih lagi kepada Pak Muhib, tadi materinya sangat ini ya tentang Astra Honda Motor. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Muhib? Ya, mungkin kita dengarkan para pembicara yang lain dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Siap. Jadi nanti sesi tanya jawabnya ada di bagian akhir ya, bagi Bapak Ibu dan Ibu guru. Siap. Ya, saya sudah baca di chattingnya seperti apa aja pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Tadi sangat ini sekali ya, komprehensif sekali materinya. Baik, mungkin langsung kita lanjut ke pemateri kedua ya, dari Bapak Bahrun dari Direktur SMK sekaligus PLT Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Bahrun. Selamat siang Bu Ajeng semua. Sudah sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana selama masa karantina ini Pak? Ya, selama karantina ya memang di karantina harus di rumah terus ini. Menurut pemerintah ya Pak ya, tetap work from home ya Pak? Pemerintah yang jelas semakin berbobot lah.
Bener Bapak. Ya, Kerjanya jadi 24 jam ya Pak? Ya, semakin berbobot karena tambah bobotnya gitu loh. Tiada henti ya Pak ya makannya ya Pak. Iya. Baik, silakan di-share Pak. Materinya sudah siap. Ya. Mungkin saya bisa sekalian menyapa Bapak Ibu guru dari ada yang dari Wadas Lintang ini Wonosobo, terus ada yang dari Luwuk, Sulawesi, selamat siang, dari Bandung, dari Denpasar, dari Klaten, wah ini dari Sabang sampai Merauke ini ya, sepertinya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, halo. Halo. Sekarang Bapak Bahrun sudah siap, bisa langsung Pak. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Muhib, Bu Dia, tim dari Astra, tim dari Kemendikbud. Yang utama Bapak Ibu semuanya dari sekolah yang saat ini hampir 600 yang mengikuti virtual meeting ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada tim Astra yang telah menginisiasi untuk kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan di waktu wabah COVID ini bisa bermanfaat bagi kita semua, informasi-informasi yang bisa kita share kepada teman-teman kita, khususnya yang ada di sekolah dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin dalam kondisi yang seperti ini kita semua juga harus jaga diri, ikuti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan kami ucapkan terima kasih kepada SMK, kelihatannya hampir SMK semuanya telah berbuat banyak buat masyarakat yang ada di sekitarnya, membagi hand sanitizer, kemudian masker, kemudian APD, dan lain-lain. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya selalu memantau, meskipun tidak komentar kadang-kadang, dari semua grup yang ada di SMK ini, Bu Ajem, hampir semua kelihatannya melakukan gerakan kepada masyarakat untuk memberikan hand sanitizer dan lain-lain sampai kekurangan bahan baku untuk itu. Kalau Astra punya bahan baku, kasihkan ke sekolah itu biar dibagikan dan dibuat di situ. Ya, menurut saya meskipun sudah di Jawa Timur sudah banyak kemarin, mungkin kalau ada di masing-masing daerah Astra bisa menyetok bahan bakunya, sekolah pasti akan membagikan ke masyarakat, membuat dan lain-lain. Karena kebutuhan masker sekarang ini sangat banyak, kebutuhan APD sangat banyak, tapi alhamdulillah SMK khususnya yang mempunyai program keahlian tata busana ini sangat gesit, kemudian yang hand sanitizer ini, yang farmasi dan lain-lain ini juga berkembang dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyapa, kami atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami ucapkan terima kasih, dan insya Allah ini juga sudah sampai ke informasi ini sampai ke Pak Menteri, tahu bahwa peran SMK ini sangat baik dan sangat perlu kita apresiasi. Selanjutnya sesuai dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini, memang ada beberapa hal, tapi ini tidak semua materi akan kami sampaikan. Saya pilih saja yang hal-hal yang kita perlukan. Kita bicara SDM terampil, dengan adanya COVID ini kita kelihatannya juga harus merubah strategi Pak Muhib. Karena apa? Kita bicara tentang kompetensi, ya, bicara tentang kepekerjaan, ya, tetapi kalau melihat mungkin nanti juga efeknya saya nggak tahu berefek banyak apa enggak ke AHM, bahwa kalau Bu Menteri kemarin mengumumkan pertumbuhan ekonomi pesimisnya adalah -4 dan optimisnya adalah 2,4, berarti kalau itu yang terjadi, bahwa kalau minus berarti tahun ini lapangan pekerjaan memang tidak terbentuk. Dalam arti bahwa kita mempertahankan pekerja yang ada saja, ini sudah hal yang sangat bagus. Karena kita lihat di TV kemarin kan sudah banyak terjadi
PHK, perumahan, merumahkan, dan lain-lain. Nah, ini menurut saya tantangan bagi kita. SMK mestinya mempunyai tantangan hal seperti ini. Maka kami ingin merubah. Kalau piramidanya itu dulu kita selalu bicara tentang bagaimana kita bekerja di industri, maka yang kita balik bagaimana kita bekerja untuk dirinya sendiri, dalam arti berwirausaha. Nah, nanti kalau di AHM ini juga bisa mengembangkan bahwa untuk mendorong anak-anak SMK dan lulusannya ini berwirausaha, bekerja mandiri, ini mungkin akan jauh lebih baik juga. Karena itu tadi, saya yakin ini khususnya tahun 2020 ini, ya yang lulusan SMK sekitar 1,5 juta, ini kita juga mau pemikiran bagaimana sebenarnya harus kita kembangkan. Berkompeten mungkin iya, tetapi kalau tidak ada lapangan pekerjaan kan menjadi satu masalah. Maka yang harus kita dorong, kita bagaimana anak-anak kita menjadi wirausaha, perintis-perintis wirausahawan. Karena nggak mungkin nanti jadi wirausaha besar, tapi perintis di dalam melaksanakan wirausaha. Ini jadi pemikiran kita. Maka refocusing dari apa yang dilakukan oleh pengembangan SMK, yang jelas ada akselerasi pelatihan berstandar industri yang akan dilakukan terhadap guru kejuruan. Ini sebenarnya nanti juga sedikit kita ubah menjadi bagaimana berstandar industri, tapi juga bagaimana bisa melatih guru itu di dalam melakukan suatu usaha yang nantinya akan bisa memberikan pengajaran terhadap siswanya. Kemudian akselerasi terhadap kepala sekolah yang berwawasan wirausaha. Harapan kita adalah kalau kepala sekolah itu bisa melaksanakan kewirausahaan, insya Allah dia mengembangkan sekolahnya, mengembangkan gurunya, dan juga siswanya, itu juga orientasi kepada kewirausahaan. Kemudian kerjasama dengan industri yang ada di sini sebenarnya bisa industri besar, industri kecil, termasuk UMKM, karena saat ini menurut saya yang perlu kita kembangkan secara serius adalah UMKM. Karena apa? Disitulah pada saat industri besar mungkin mulai agak ada gangguan, harapan kami UMKM ini bisa menopang aktivitas yang ada. Begitu juga UMKM yang mendukung dari industri yang besar. Nah, ini harapan kami UMKM bisa tumbuh dengan baik sehingga kita bisa memberikan solusi juga permasalahan yang ada saat ini. Seperti tadi saya katakan, permasalahan saat ini itu pada saat kita bicara 2 bulan yang lalu itu sudah beda dengan bicara saat ini. 2 bulan yang lalu kita masih bicara dengan bagaimana bekerja di perusahaan besar. Sebenarnya kalau saya baca dengan beberapa seminggu terakhir ini tentang kondisi perusahaan yang ada, berarti kita switch bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM kita. Nah, termasuk Astra mungkin juga banyak mendidik tentang UMKM, ini bagaimana kita bisa menumbuhkan UMKM kita. Kemudian penyesuaian aktivitas tentang SMK yang diperlukan, fasilitasi kepada Pemda, kepada sekolah, ini yang akan kami kembangkan secara terus-menerus. Kemudian pengembangan dan penumbuhan budaya kerja yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Muhib tadi, yang paling sulit adalah bagaimana kita mengembangkan budaya kerja atau karakter kerja bagi anak kita, baik bekerja ke orang lain maupun bekerja kepada dirinya sendiri. Ini yang paling kita harapkan, sehingga klop tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhib, kita mencoba bagaimana sebenarnya anak-anak kita ini di dalam pengembangan budaya kerja, baik bekerja untuk orang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian juga kita mencoba pendekatan di pendidikan vokasi. Kalau gurunya, kemudian kepala sekolahnya juga sudah paham benar bagaimana sebenarnya pengembangan pendidikan vokasi, maka kita mencoba membawa suasana industri itu ke sekolah, yang selalu kita namakan dengan teaching factory, atau bahwa bengkel yang kita kembangkan itu sesuai dengan apa yang ada di industri. Dari 683 yang sudah bekerja sama dengan AHM, itulah sebenarnya yang kita maksud, bring them, membawa perusahaan ke industri. Saya sudah ke beberapa sekolah bahwa bengkel yang ada di sekolah itu didesain bersama-sama dengan AHM,
sesuai dengan persyaratan yang memang harus ada di dalamnya. Itu adalah membawa suasana perusahaan ke dalam sekolah. Itu menjadi satu tujuan kita semua. Kemudian proses standarisasi dan akreditasi standarnya sama. Apa yang ada di AHM itu merupakan standar yang mestinya dibelajarkan di sekolah. Kemudian proses akreditasi sama. Kalau nanti sekolah itu bisa sebagai TUK, berarti kan diakreditasi oleh AHM. Ini yang menjadi satu standar bahwa apa yang akan dilakukan nanti di AHM itu karena TUK-nya adalah di sekolah, sekolah bisa sebagai TUK, berarti adalah terakreditasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Kemudian dari segi kurikulum, ini juga kurikulum saya kira sudah disesuaikan dengan apa yang ada di industri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengembangkan kurikulum yang soft skill, yang seperti tadi saya katakan, yang relatif berat karena pembentukan soft skill tidak bisa sebentar, tapi perlu lama. Nah, SDM unggul lulusan SMK ini adalah pembinaan SMK pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai aspek usaha bersama, baik dari Pemda, dari sekolah, dari industri maupun dari masyarakat, sehingga untuk memastikan bahwa kinerja kepemimpinan yang ada di sekolah, komitmen guru, budaya kerja sekolah ini secara simultan akan mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini sinerginya, tapi nggak perlu saya sampaikan. Proses link and match, saya kira ini memang proses yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Ini sudah kita mulai. Kemudian juga dari segi pendidikan karakter yang tadi selalu disampaikan juga oleh Pak Muhib, kami mencoba kita sebut dengan namanya sekarang nanti adalah budaya kerja yang terdiri dari 6 aspek. Kalau nggak ada arang melintang, mungkin mulai bulan Juli kami bisa melakukan training-training yang ada di masing-masing provinsi untuk membuat training on the trainer di dalam pembentukan budaya kerja. Kemudian penyiapan kurikulum ini sama yang kita kembangkan, bagaimana kita juga mengembangkan pendidikan kewirausahaan, di dalamnya itu yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada nama mata pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kita mendorong bahwa lulusan SMK itu memang ada dalam kewirausahaan. Hal ini sudah berdasarkan standar kompetensi lulusan Permendikbud 34 tahun 2018 yang membedakan yang area kompetensi lulusan sekolah itu 1 sampai 7 itu sama, SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Maka yang SMK itu yang membedakan adalah yang area kompetensi lulusan nomor 8 dan 9, kemampuan teknis dan kemampuan di dalam kewirausahaan. Jadi ini menjadi standar kelulusan di SMK, bagaimana bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa berwirausaha. Tidak perlu saya sampaikan, seperti tadi karakter kerja ini perlu dikembangkan, paling tidak adalah ada 7, tapi mungkin masih bisa bertambah lagi. Ya, ini saripati kami itu ada 7 paling tidak kita bicara tentang budaya kerja tadi. Kemudian pemanfaatan IT dalam pengembangan pendidikan SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pengembangan SMK ini kami terus terang saja seperti tadi saya katakan, kondisi saat ini kan kondisi yang semuanya adalah dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat seperti ini, bagaimana kita bisa mengembangkan SMK itu yang kira-kira bisa bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Maka kami juga baru mencoba mendesain bagaimana sebenarnya peran SMK di dalam membangun satu daerah. Bagaimana mengembangkan SMK ini bersama-sama dengan daerah, karena di daerah itu kan ada dana desa dan lain-lain, sehingga kita bisa bersama-sama untuk memanfaatkan tadi, mengembangkan kewirausahaan yang ada di daerah.
Nah, kalau perlu bahwa sekolah nanti ada project work dalam rangka COVID ini. Project work kalau itu budidaya, tanaman pertanian dan lain-lain, membuat project work ada di dalamnya sekaligus proses pembelajaran kewirausahaan bagi siswa itu. Kalau perikanan berarti dia mencoba bagaimana mengembangkan budidaya ikan, termasuk yang lain-lainnya. Kalau itu jurusan bisnis daring, bagaimana mengembangkan bisnis daring yang ada di dalamnya. Tapi itu semua adalah proses yang harus diawali oleh SMK. SMK mestinya bisa sebagai penggerak di dalam pengembangan suatu daerah. SMK bisa mengembangkan satu solusi dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Itu adalah harapan kami, dan ini kami selalu mencoba kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Maka urun rembuk dan saran dari Bapak Ibu semuanya, baik dari Astra maupun industri-industri lain, kami sangat berharap sehingga kita semua bisa menghadapi ini dengan baik. Saya kira itu Mbak Ajeng yang bisa saya sampaikan, sambil nunggu nanti mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Bahrun. Materinya sangat komprehensif dan juga ternyata sangat berkesinambungan ya dengan materi Pak Muhib tadi ya Pak ya. Ya. Juga ada program-programnya, juga saling mendukung ternyata dari kementerian maupun dari PT Astra-nya. Baik, mungkin saya sebutkan lagi ini, saya sapa lagi mungkin untuk peserta sudah 643 peserta. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, mungkin bisa raise hand ya kalau mau menyapa. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Bahrun, Direktur SMK sekaligus PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Mungkin langsung saja Pak Ibu Lia ya di sebelah sana, ya di sebelah sana. Karena tadi Pak Bahrun ada di dan Ibu Lia ada di Bandung. Ada di Bandung. Gitu ya. Bagaimana kabar Ibu Lia? Alhamdulillah Mbak Ajeng sehat. Bagaimana selama masa karantina ini Bu? Karantina harus multitasking kalau buat ibu-ibu. Salam buat para guru-guru SMK yang perempuan, salam hebat karena di rumah sambil kerja tetap sambil beres-beres sambil ngurusin anak. Makin sibuk kayaknya di rumah nih Mbak Ajeng. Juga gitu. Iya. Masak tuh ya. Iya benar Pak Bahrun. Selamat siang Pak Bahrun. Iya, mari Bu. Tadi juga sudah kita dengan paparan dari Pak Muhib ya Bu ya. Iya betul. Sekarang mungkin langsung dari Ibu Lia, saya serahkan waktu dan tempat untuk Ibu. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bertemu di dunia maya ini untuk Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun MM. Selamat siang Pak, dan untuk Pak Ahmad Mujibuddin juga, serta untuk rekan-rekan dari tim Astra, dan tidak lupa salam sehat sejahtera selalu untuk seluruh guru-guru SMK yang ada di Indonesia. Ini slide saya udah kelihatan ya Mbak Ajeng? Sudah Ibu, mungkin bisa di... Oke. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini nggak pakai janjian nih Bapak Guru SMK gitu ya. Kalau guru SMK tuh kemungkinan besar sebetulnya usianya mungkin ada di bawah saya, bahkan nggak jauh dari saya. Jadi buat kakak-kakak guru-guru SMK gitu ya, kita tidak janjian materi dengan Pak Bahrun, tidak janjian materi juga dengan Pak Ahmad, tetapi kurang lebihnya sebetulnya Mbak Ajeng yang disampaikan ini hampir sama gitu ya. Jadi saya salam kenal dulu untuk yang belum mengenal saya Lia Yuldinawati, boleh dipanggil Lia, tapi karena saya asalnya dari Bandung, biasanya orang-orang di luar memanggil saya Teh Lia nih Pak Bahrun. Jadi biasanya dipanggilnya dengan Teh Lia gitu ya. Silakan di sini ada kontak saya, nanti boleh dikontak lewat media sosial. Kalau mau nanti ke Mbak Ajeng juga nomor kontak saya, silakan. Saya juga ada, ini juga nanti izin juga buat teman-teman di Astra dan buat Pak Bahrun serta rekan-rekan. Biasanya saya akan posting di YouTube channel saya nih untuk materi-materi yang disampaikan.
YouTuber YouTuber ya, Bapak Ibu guru, Kakak guru semua subscribe ya Lia Story Channel. Karena sekarang gaulnya sama anak-anak SMK, anak milenial, jadi yang tadi dibilang harus ikut juga terjun menjadi seorang YouTuber gitu ya, karena disitulah yang saya ketemu nih Mbak Ajeng sama anak-anak SMK. Iya, di dunia online ya. Nah, jadi kurang lebihnya saya memang sebagai coach mentor, terutama di bidang bisnis. Kemudian saya juga ada beberapa yang saya mentori itu startup. Anak-anak SMK biasanya justru yang lebih banyak daripada lulusan S1. Dan selain itu juga saya sebagai dosen di keseharian. Itu kurang lebihnya barangkali ya dari saya. Saya akan mulai sedikit mengupas dan mengulang sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrun. Betul sekali, mau tidak mau kita semua sebagai pendidik, karena saya pun sebagai pendidik walaupun di perguruan tinggi, kakak, bapak, ibu guru semua juga pendidik, arah pembangunan 2020 hingga 2024 itu bicaranya adalah sumber daya manusia. Jadi dunia semakin berkembang, teknologi semakin maju, tetapi tetap aja itu adalah alat, itu adalah tools gitu. Tetapi yang menjadi penting di sini manusianya. Siapa sih yang mengoperasikan dan siapa orang di belakang layarnya sebetulnya. Dan kita mempunyai tanggung jawab sekali yang sangat berat sebetulnya menghasilkan SDM yang berkualitas dan yang paling penting yang mempunyai daya saing. Nah, daya saing inilah sebetulnya yang ingin kita ciptakan. Jadi kalau kita lihat kenapa SDM ini punya peranan penting dan kenapa daya saing itu juga menjadi sangat krusial gitu, karena dari tahun 2020 sampai 2024 yang ingin dicapai itu kenaikan penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan perekonomian. Di satu sisi tingkat pengangguran dipaksa atau diharapkan itu untuk turun. Jadi mau nggak mau kita harus bicara di sini orangnya, manusianya mampu nggak untuk bisa melakukan hal tersebut. Lapangan kerja sudah diupayakan, salah satunya oleh Astra. Pak Bahrun juga dari pemerintahan kementerian berupaya, tetapi bagaimana dengan individunya, bagaimana dengan manusianya, bagaimana dengan anak-anak SMK-nya? Apakah mereka sudah siap, apakah mereka mampu, apakah mereka punya daya juang atau tidak? Jadi sebetulnya kembali lagi kepada personalnya. Nah, inilah yang menjadi berat, yang sebetulnya bukan hanya menjadi beban SDM untuk di SMK saja, tetapi ini memang sudah menjadi permasalahan dari tingkat rumah. Bagaimana orang tua menghadirkan keluarga dan menciptakan suasana anak-anak itu siap secara mental, siap secara fisik gitu ya, dan mereka mampu untuk menjadi orang yang punya daya juang yang tinggi. Dan itu pun akan berpengaruh ketika dunia pendidikan semakin tinggi. Berikutnya ini yang tadi pada satu sisi dituntut yang namanya pengangguran menurun dari tahun 2020 sampai 2024, tetapi yang tadi disampaikan juga sama nih oleh Pak Bahrun bahwa bonus demografi 2020 sampai 2030 nanti otomatis usia produktif anak-anak muda yang saling berebut satu sama lain untuk mencari pekerjaan, untuk bisa hidup lebih di taraf hidup yang sejahtera gitu, itu akan sangat banyak gitu ya jumlahnya dibandingkan dengan usia-usia nanti saya yang semakin gitu ya menurun gitu dan semakin tua. Nah, ini bonus demografi itu akan mencapai 70%. Sedangkan di satu sisi dengan kondisi revolusi industri sekarang, bagaimana IoT menjadi penting gitu ya, Internet of Things, bagaimana sekarang segala sesuatu sudah digitalize gitu, bagaimana digital transformation itu terjadi di mana-mana. Ini berdampak juga karena otomatis sumber daya manusia yang tadi digunakan, dikerahkan mulai dari otot hingga otak, tapi saat ini semua sudah terbantukan oleh teknologi dan oleh internet. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan tadi, kalau anak-anak muda kita terlalu nyaman dengan fasilitas yang ada, tetapi tidak berpikir bagaimana menciptakan teknologi yang baru, itu akan menjadi satu problematika juga. Karena di sini kalau kita melihat dari data ini di 2018 gitu ya, tingkat pengangguran terbuka itu juga masih sangat tinggi. Bukan justru di dunia yang ini di sini tuh masih
SMK yang tinggi. Tapi kalau sekarang ini sebetulnya pengangguran pengangguran universitas sekarang yang tinggi justru di 2019-2020. Bahkan kalau kita lihat di sini bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi itu yang menjadi problem. Lulusan semakin banyak, anak SMK semakin banyak, anak universitas semakin banyak, anak SMA yang lulus ingin melanjutkan kuliah semakin banyak. Tetapi kemudian industri pun menawarkan kesempatan bekerja semakin luas. Seharusnya matching gitu, matching antara yang melamar dengan yang membuka lapangan pekerjaan. Tetapi di sini ada ketidakcocokan, ada mismatch, ada yang dianggap oleh industri belum siap, bahwa anak-anak SMK yang tadinya harusnya sudah ready untuk bekerja, anak-anak universitas yang harusnya sudah ready masuk bekerja, tetapi ketika fresh graduate melamar pekerjaan ada sesuatu yang mismatch gitu di situ. Nah, kemudian yang ketiga juga di sini adanya kelebihan pasokan tenaga kerja di sektor tertentu. Jadi adanya penumpukan dengan perubahan ke transformasi digital, tetapi kita masih sangat-sangat besar di salah satu bidang tertentu. Ini pun yang harus sebetulnya kita pikirkan, kompetensi apa yang seharusnya kita kembangkan di masing-masing bidang tadi, terutama untuk anak-anak SMK yang ada sekarang. Nah ini nih Bapak Ibu semua, ini sebetulnya biar kita tahu ya, kalau pada lulus mulai dari anak SMA, SMK, kuliah, lowongan pekerjaan yang paling banyak itu sebetulnya di bidang apa? Jumlah pelamar atau kandidat itu kurang lebih ketika saya diskusi dengan salah satu job portal itu hampir lebih di atas 600.000. Dan lowongan pekerjaan berdasarkan spesialis itu masih ini bidangnya, ada administrasi, ada akuntansi, ada bangunan, hukum, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, jasa, keahlian teknik, manufaktur, kesehatan, pemasaran, pendidikan, penjualan, SDM, perencanaan, seni, teknologi, ini masih banyak dicari. Sekarang kalau berdasarkan jenjang karir, itu ada kurang lebih 42.000. Jadi masih ada lowongan pekerjaan yang menanyakan untuk anak-anak magang, itu sebanyak kurang lebih 600, tetapi masih didominasi sebetulnya oleh fresh graduate, kurang lebihnya sekitar 15.000, paruh waktu itu juga dicari, staff, supervisor yang paling posisinya yang sudah punya pengalaman itu jauh lebih sedikit. Ini kondisi sebelum pandemi datang ya Bapak Ibu semua, jadi ini kondisi ketika kita masih berbicara di kondisi Indonesia dan dunia yang normal. Kemudian lowongan berdasarkan pendidikan, sebetulnya yang paling banyak dan punya potensi besar itu adalah SMK. SMK itu banyak dicari, dan saya banyak bicara juga, diskusi juga dengan industri, mereka memang membutuhkan tenaga S1. Jadi anak-anak saya di universitas, misalkan saya bertemu dengan anak-anak S1, tetapi pada pelaksanaan yang bicara terkait dengan teknis, SMK itu masih sangat juara. Ketika bicara dalam bentuk kolaborasi, kooperasi, dalam membentuk sebuah proyek atau melaksanakan sebuah pekerjaan, teman-teman SMK secara teknis itu sebetulnya masih banyak dibutuhkan dibandingkan dengan sarjana dan lain-lain. Nah, jadi peluang potensi SMK itu sangat-sangat besar. Ini juga kebutuhan tenaga kerja, kami coba juga membuat beberapa konfigurasi dan dilihat kebutuhannya itu mencapai berapa sih gitu ya. Sebetulnya yang terbesar itu adanya di pariwisata. Jadi ini masih sekitar 2.300.000 per tahun kebutuhan untuk di pariwisata. Banyak sekali sebetulnya agen-agen atau penghubung-penghubung yang menawarkan lulusan-lulusan SMK untuk bisa langsung bekerja di luar negeri, itu juga sangat banyak, dan bidangnya adalah pariwisata. Terus kemudian manufaktur yang tadi juga salah satunya itu orang masih menganggap bahwa manufaktur SMK saat ini untuk apa, tapi ternyata di sini kebutuhannya masih sangat banyak Bapak Ibu. Nah, jadi sangat dibutuhkan. Dunia digital bicara digital, tetapi secara teknikal juga itu dibutuhkan. Hanya kompetensinya nanti yang harus ditingkatkan dari rekan-rekan yang bergelut di bidang manufaktur. Kemudian ya otomatis ya, ini kita lihat nih ekonomi digital gitu ya, yang sekarang orang bilangnya big data lah gitu.
iCloud lah, computing segala macam, memang semakin naik nih. Ini jumlahnya semakin banyak. Tapi kalau dibandingkan manufaktur, dibandingkan pariwisata, itu masih kurang. Jadi ekonomi digital memang masih disebut sebagai support system gitu ya, yang utamanya masih kita bicara di dunia manufaktur dan pariwisata. Kemudian juga ada agribisnis, kemudian juga ada tenaga kesehatan, ada pekerja imigran gitu ya, yang tadi anak-anak tuh sekarang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SMK, Pak Baru, anak-anak di sekolah internasional saja sekarang itu mereka sudah tidak melihat lagi sebetulnya tingkat pendidikan diploma atau universitas sebagai salah satu pilihan yang punya strata satu lebih tinggi atau satu lebih rendah gitu. Mereka malah memilih sekarang untuk langsung bekerja di luar negeri, itu masuk di dalam kompetensi sebagai ini, tenaga kesehatan. Jadi ada yang beberapa tuh kalau tidak salah tuh Jerman, kemudian Jepang yang menawarkan langsung anak-anak ke sana itu untuk menjadi masuk di kategori ke-6 ya, membantu di rumah sakit, membantu di rumah. Jadi sambil sekolah di luar negerinya, anak-anak sambil juga bekerja di sana. Jadi pilihan untuk langsung siap bekerja itu sebetulnya anak-anak sekarang sudah memilih ke arah sana. Ini juga sama, kurang lebihnya tadi penjelasannya ada di yang tadi. Saya coba skip. Nah ini kita coba sama-sama lihat. Saya dan beberapa rekan dari ID Talent melakukan kurang lebihnya pertanyaan kepada 30 perusahaan untuk menanyakan sebetulnya 5 pertanyaan terkait apa sih yang menjadi kebutuhan talenta di era digital. Dengan kondisi pandemi sekarang, Bapak Ibu kita yang dipaksa untuk diam di rumah gitu ya, yang tadinya segala sesuatu harus dikerjakan langsung di hadapan muka, yang harus dikerjakan secara gotong royong banyakan, sekarang semua harus dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing. Mau nggak mau sekarang kita dipaksa kondisinya untuk siap dalam dunia digital. Nah, ini ditanyakan semua pertanyaan ini kita siapkan kemarin di akhir tahun lalu dan di awal tahun kemarin. Jadi tantangannya apa sih sebetulnya untuk perusahaan dan startup? Karena Asra pun sekarang sudah mempersiapkan talentanya untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan pun sekarang dengan pergeseran ke digital transformation menyiapkan calon-calon pensiunan dibekali untuk wirausaha. Bahkan diberikan beberapa pilihan di beberapa company besar untuk yang punya potensi dan bisa membuat startup atau menjadi anak perusahaan di perusahaannya itu keluar menjadi pegawai, tetapi nanti dibekali untuk menjadi calon startup. Jadi sudah sangat banyak upaya dari perusahaan besar untuk menjadikan individu itu menjadi seorang entrepreneurship atau saya bilang talentpreneurship gitu. Karena setiap individu adalah preneurship sekarang. Jadi talenta yang ada saat ini menurut perusahaan dan startup itu tidak siap secara jumlah dan yang kedua tidak siap secara kualitas. Jumlah maksudnya adalah ketika saya bertemu dengan para startup itu hanya membutuhkan kurang lebih 1, 2, tidak lebih dari 10 lulusan S1. Tetapi mereka membutuhkan lebih dari 20 rekan-rekan yang ada di bidangnya SMK. Nah, tetapi apa yang mereka ingin capai, apa yang ingin mereka hasilkan, ternyata kompetensinya tidak sesuai dengan rekan-rekan SMK. Jadi yang ada, rekan-rekan SMK tetap diambil sebagai calon pegawai, tetapi harus dibekali lagi oleh ilmu tambahan. Jadi tidak ada yang ready to use lah ya gitu ya, tidak ada yang ready to collaborate di perusahaannya mereka. Semua tetap harus mendapatkan pendidikan tambahan. Nah inilah yang sebetulnya sedang kita cari ini sama-sama. Pendidikan tambahan ini jangan lagi dilakukan secara terpisah oleh perusahaan, tetapi kalau bisa memang itu sudah disiapkan dari SMK gitu ya. Jadi di sekolah tuh sebetulnya apa yang dibutuhkan industri itu sudah siap dan sudah ditransfer knowledge-nya secara kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, posisi apa sih yang menjadi tantangan kebutuhan? Ternyata tantangan kebutuhan tuh bicaranya karena sekarang memang sudah bergeser tadi, bukan hanya terkait dengan teknikalnya saja, tetapi kemampuan dia menggunakan media digital, kemampuan IT, bahkan leadership itu dibutuhkan. Karena kalau bicara startup, otomatis
SDM atau tenaga yang ada di dalamnya itu terbatas, siapapun harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, dan setiap orang juga punya kemampuan leadership yang baik, karena bekerjanya pasti di dalam sebuah kelompok. Dan bukan hanya membuat atau menjadikan sesuatu atau menghasilkan sebuah produk, tetapi menganalisis secara bisnis itu yang menjadi penting. Terkadang rekan-rekan teman-teman di SMK mampu membuat, tetapi itu atas instruksional, cuman yang memang kan daya berpikir apakah itu dibutuhkan atau tidak, mungkin itu yang belum sampai ke sana. Sehingga ini menjadi kebutuhan juga di rekan-rekan SMK untuk diberikan kemampuan dasar bisnis yang tepat, sehingga ketika mereka ikut bergabung di perusahaan atau menjadi seorang talentpreneurship, mereka mampu untuk menganalisis. Gitu. Terus kemudian berapa besar kebutuhan, perusahaan besar butuh 5-15%, bahkan startup ini butuh kenaikan SDM yang sangat besar, karena di awal biasanya mereka butuh sedikit, tetapi perkembangannya mereka sangat banyak. Saya punya anak yang punya startup, di tahun pertama itu hanya 5-10 orang, di tahun kedua bisa sampai punya 300 orang. Itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Kemudian kompetensi juga hampir sama, karena berbicara tadi di bidang IT, walaupun semua terkait dengan SMK-nya berbagai rupa, tetapi internet dan teknologi IT itu menjadi sangat penting ya. Bagaimana mereka mampu biasanya menggunakan alat-alat konvensional yang sekarang sudah berubah menjadi alat-alat yang sangat-sangat canggih gitu. Nah, perubahan-perubahan itu membaca dengan bahasa asing, karena biasanya tutorialnya juga di dalam bahasa Inggris, itu juga suka menjadi kendala dasar. Dan yang terakhir, apa yang telah Anda lakukan untuk memperbaiki tantangan? Ternyata perusahaan tidak tinggal diam, perusahaan juga membuat program, termasuk dengan tadi Asra. Saya berikan apresiasi juga yang sangat tinggi. Bapak, Ibu dari Asra, itu kalau Bapak, Ibu tahu, pilihan pertama anak-anak kalau lulus pengen kerja itu Astra. Pasti nggak usah, kalau ibaratnya saya ini udah kayak diikuti gitu ya Bapak ya, kalau saya nanya kamu kerja mau kemana, Astra kan gitu, pasti saya duluan tuh yang ngomong sebelum mereka jawab, karena memang mereka menangkap di situ punya peluang yang sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian itu juga keep up dengan era yang sekarang perubahan juga sangat cepat, sehingga anak-anak berpikir masuk ke sini mereka tidak ketinggalan. Terus kemudian mereka juga akan mendapatkan pelatihan, mereka juga tetap kemampuannya juga akan dibimbing oleh perusahaan. Sebetulnya itu yang mereka inginkan atau anak-anak inginkan. Nah, ini kalau kita bicaranya Bapak Ibu terkait dengan perubahan industri yang 4.0, bahkan sekarang kan udah mau bergerak lagi ke society 5.0 gitu. Ini saya coba melakukan searching di LinkedIn gitu ya. Memang inilah yang sekarang bahasa-bahasa inilah yang harus kita kenal. Kita sebagai pendidik gitu ya, kita sebagai guru di SMK harus tahu juga kalau nanti anak-anak nanyain ini, karena kurang lebihnya ketika lulus mereka melamar, terkadang di dalam lamaran ditanya, punya kemampuan statistical analisis katanya, punya kemampuan dasar data mining, padahal ini dibutuhkannya buat anak SMK, tetapi ini suka muncul nih Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita pun harus aware, kita pun harus tahu sebetulnya apa sih ini tuh, dan di sekolah kita sebetulnya ini ditranslate atau diterjemahkan di mata pelajaran yang mana. Bukan harus kita nanti semua dimasukkan, tetapi ini semua sebetulnya sudah kita kenalkan, sehingga anak-anak tidak bingung ketika mereka masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan, atau bahkan ketika mereka bersaing di industri, bahwa bahasa-bahasa ini menjadi tidak asing di telinganya teman-teman di SMK. Nah, ini juga salah satu contohnya bahwa kemampuan teknikal menjadi penting, tetapi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bahrun dan oleh Pak Muhib juga, bahwa yang menjadi penting itu adalah soft skill gitu ya. Jadi teamwork, teman-teman SMK tuh harus mampu bekerja di dalam kelompok, harus mampu juga komunikasikan apa yang sudah mereka kerjakan terhadap orang lain, harus mau bekerja secara efisien ketika bicara waktu, karena bekerja saat ini itu tidak sendiri tetapi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini yang harus sebetulnya diajarkan, dititipkan pesannya secara terus-menerus tanpa bosan, bahwa kita bekerja dengan orang lain, tidak ada mood
atau mudi yang tetap di jiwanya mereka gitu, tapi mereka harus bisa bekerja mengikuti waktu yang diberikan. Nah, jangan sampai nanti keluar ada istilah anak-anak milenial Gen Z itu katanya mudah menyerah, Gen Z itu katanya anak-anaknya kurang struggle. Nah, jangan juga gitu, karena itu menjadi labeling yang secara tidak sadar sebetulnya kita tumbuhkan di anak-anak muda sekarang. Justru itulah yang harus kita fight, kita lawan gitu. Jangan di-labeling lah anak-anak SMK, tetapi kita sisipkan sebetulnya pesan-pesan dan di dalam pelajaran bahwa hard skill penting, tetapi soft skill menjadi penting. Menjadi seorang entrepreneur itu penting, tetapi menjadi seorang talentpreneur itu jauh lebih penting. Talentpreneur itu akan membawa soft skill di belakangnya. Bagaimana talentpreneur itu akan punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Seorang talentpreneur itu otomatis dia punya kemampuan untuk melead atau menjadi seorang leader ketika nanti dia bicara di sebuah organisasi. Seorang talentpreneur otomatis dia akan mampu untuk mengefisiensikan waktu, dan dia juga akan tahu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, dan itu menjadi basic ketika dia menganalisis sebuah bisnis. Nah, itu Bapak Ibu semua, ini yang menjadi penting juga ke teman-teman. Soft skill yang tadi saya bilang, komunikasi, setiap orang butuh dan harus mampu untuk berkomunikasi. Setiap orang harus mampu untuk berkolaborasi, setiap orang harus bisa mengelola waktu, dan yang paling penting, semua punya kemampuan dasar untuk menjadi seorang pemimpin, itu soft skill. Nah, ini kita lagi di masa pandemi gitu ya, anak-anak sekarang juga udah pada fase yang bosan, 4 minggu di rumah, terus kemudian sekarang di rumah juga mereka barangkali tidak optimal. Mau tidak mau ini otomatis harus berubah. Rekan-rekan di SMK, rekan-rekan di universitas, rekan-rekan di SMA gitu ya, ini harus melakukan pengembangan bukan hanya tadi bicara teknikalnya, bagaimana mereka belajar sendiri lewat media YouTube, sekarang segala macam semua ada. Terus kemudian pelatihan-pelatihan dari perusahaan juga ada. Tetapi yang paling penting juga mereka mau membuka diri, bergabung di dalam komunitas. Komunitas-komunitas SMK tuh banyak sekali sekarang Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana mereka semua berdiskusi dan akhirnya menciptakan sebuah inovasi. Bahkan saya membaca tadi kementerian kalau tidak salah juga sekarang membuka inovasi yang bisa dilakukan dari rumah dalam bentuk video, dalam bentuk produk, dalam bentuk ide, sehingga rekan-rekan SMK bisa lebih produktif saat ini. Ini adalah bentuk dalam mengikuti program yang mencari mentor gitu. Mentor itu tidak harus mereka cari bertatap muka. Dengan masa seperti ini, pandai-pandailah mereka buka LinkedIn, mereka mencari, mereka googling, ketemu orang, diskusi. Ini juga menjadi salah satu media kita untuk sharing, bertemu dengan mentor dan terus belajar. Nah, sebetulnya ini yang harus terus disampaikan ke anak-anak sehingga kemampuan dan kemauan untuk belajarnya muncul terus gitu. Tidak hanya sekedar mereka itu sebetulnya hanya mau untuk mengikuti apa yang sudah ada di depan mata, karena di depan mata sekarang tuh hari ini A, besok lusa B, itu perubahannya sangat-sangat cepat gitu ya. Sebelum saya tutup, sebetulnya Mbak Ajeng, Pak Bahrun, saya izin dulu sharing. Ini saya mengikuti salah satu lomba startup yang saya di sini sebagai juri, kebetulan di 2018 itu di Amerika. Saya sedikit sharing nih kepada Bapak Ibu. Yang menarik itu adalah ketika saya mengikuti ini, sebagian besar di sana itu pengikutnya, pesertanya gitu ya, itu kebanyakan justru dari anak-anak yang tidak melanjutkan studi ke universitas. Walaupun di situ label-labelnya universitas-universitas terkenal yang ada di sana, tetapi ternyata pesertanya banyak sekali anak-anak SMK yang ada di Amerika. Bahkan ketika saya bicara dengan salah satu petinggi di universitas, mereka menyatakan, kenapa sih beasiswa Amerika? Saya bertanya ke mereka, kenapa beasiswa Amerika itu kok susah banget ya buat orang asing? Ternyata mereka menjawab, beasiswa Amerika untuk S1 itu diberikan untuk orang Amerika sendiri katanya. Karena anak-anak Amerika sekarang itu sudah tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih baik langsung bekerja katanya. Bekerjanya adalah di bidang tadi, manufaktur, di bidang-bidang yang sifatnya pabrik, teknik. Karena gaji yang lulus nanti S1 dengan gaji mereka bekerja di pabrik, itu sama-sama tingginya.
Karena yang satu spesialisasi, yang satu akademisi gitu. Jadi kalaupun mereka bekerja langsung sebagai tukang bangunan, kalau di Indonesia dibilangnya tukang bangunan gitu ya. Tapi kalau di sana tuh spesialisasi. Jadi mereka lebih memilih jalur itu untuk langsung bekerja, mendapatkan gaji daripada spend waktu 5 tahun di dunia pendidikan yang uangnya juga dikeluarkan sangat tinggi, tapi tidak ada kepastian bagaimana nanti mereka akan mendapatkan gaji. Oleh karena itu banyak sekali ketika di lomba-lomba yang terkait dengan startup, dengan wirausaha, itu diikuti oleh anak-anak lulusan dari SMA dan SMK. Nah ini fenomena di sana yang menurut saya dengan kondisi pandemi ini bisa terjadi dengan kita di sini. Berapa banyak kita prediksikan nanti anak-anak yang tidak bisa lanjut ke universitas, yang terkendala mereka akan kembali lagi ke universitasnya gitu ya, dan akhirnya mereka memilih menjadi startup atau entrepreneur di usia muda. Ini akan ada 2 contoh. Satu itu adalah SMAS. SMAS itu adalah startup yang bergerak di bidang bank sampah. Jadi mereka menjadikan bank sampah itu sebetulnya terkoneksi. Bank sampah kan udah banyak nih di banyak daerah gitu ya. Terus mereka terkoneksi. Ini bukan terkait dengan startupnya Bapak Ibu semua, tetapi orang di belakang SMAS ini ternyata hanya 2-3 orang yang lulusan S1, tetapi lebih dari 40 orang yang bergerak di belakangnya itu adalah anak-anak SMK. Jadi potensi SMK untuk bisa mendapatkan pekerjaan di era digital, baik bentuknya startup ataupun di perusahaan itu sangat-sangat besar. Perusahaan-perusahaan startup masih sangat mencari tenaga-tenaga SMK. Nah ini menjadi salah satu contohnya. Ini SMAS, kemudian ini satu lagi Aruna. Aruna juga bahkan kemarin baru mendapatkan Forbes Under 30. Jadi mereka tuh baru 26 tahun Bapak Ibu semua, tapi sudah menjadi salah satu perusahaan startup yang mendapatkan penghargaan dari Forbes Under 30. Tadinya ini cuma dijalankan oleh 4 orang. Sekarang bahkan mereka sudah pindah gedung ke 5 lantai yang isinya lebih dari 300 orang. Dan 300 orang itu sebagian besar adalah anak SMK. Jadi ketika mereka mencari, mereka bilang, Bu, saya bukan nyari anak S1, tapi saya nyari anak SMK. Jadi potensinya sangat besar Bapak Ibu di luar sana, tetapi perubahan yang harus segera berubah gitu. Karena pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi itu kita ketika akan melakukan perubahan membutuhkan waktu, tetapi dunia industri ketika berubah itu sangat cepat, sehingga disitulah terjadinya gap. Tetapi untuk anak-anak SMK peluang itu masih sangat banyak karena yang dibutuhkan bukan Superman, tetapi di sini adalah super team, gitu ya. Kita bisa lihat tadi yang ditampilkan bahwa sekian ratus banyak anak-anak SMK yang masih dicari di berbagai perusahaan. Ini baru startup saja gitu ya, yang perusahaannya tidak terlalu besar udah butuh kurang lebih 100-300 SMK. Bayangkan bagaimana dengan perusahaan besar di luar sana yang sekarang masih sangat banyak gitu. Jadi potensinya masih sangat luas. Mungkin itu saja Mbak Ajeng dari saya, sambil nanti kita diskusi dengan rekan-rekan untuk tanya jawab. Siap, terima kasih banyak Ibu Lia. Wah, materinya juga cukup banyak dan ternyata cukup mencerahkan ya, ternyata bahwa lulusan-lulusan SMK pun banyak dicari ya Bu ya di luar sana gitu ya, bukan hanya banyak satu, tapi juga ternyata anak SMK ini juga banyak sekali kesempatan untuk bekerja di luar sana ya Bu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Lia. Selamat siang lagi kepada Bapak dan Ibu guru SMK, mungkin bisa resen dan melambaikan tangannya di sebelah sana. Jadi tadi sudah kita dengarkan paparan dari 3 pemateri kita. Yang pertama dari Pak Ahmad Muhibudin dari PT Astra Honda Motor. Yang kedua dari Pak Bahrun tadi dari Direktur SMK sekaligus PLT Direktur Kemitraan dan Penyelenggaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan juga tadi baru saja kita dengar dari Ibu Lia ya, dari Mentor Pos Indonesia dan Mentor ID Talent. Nah, mungkin selama saya mau menyapa Bapak dan Ibu guru, juga saya mau menyapa tim Astra karena Pak Muhib ternyata sangat disayangkan. Beliau ada urusan sehingga beliau sudah izin terlebih dahulu, dan sehingga nanti yang akan membantu menjawab dari pihak Astra ada Bapak Gunardi.
dan selaku manajer dari Astra Honda Motor, dan juga ada Bapak Bondan Susilo dari Dep Head CSR Astra, dan juga ada Bapak Trianto dari Head CSR Astra juga gitu ya. Jadi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk pihak Astra akan dijawab oleh Pak Gunardi, Bapak Bondan atau Bapak Trianto seperti itu. Dan juga sekarang saya lihat udah banyak sekali nih Bu, Mbak, pertanyaan-pertanyaan yang Q&A kita ada 197 pertanyaan gitu ya. Mungkin Pak Gunardi bisa say hi dulu, Pak Gunardi. Mungkin mikrofonnya bisa ini dulu dinyalakan. Tes. Ya, siang Pak. Mbak. Terdengar sudah jelas. Benar ya. Selamat siang Mbak Jan. Selamat siang Bapak. Mungkin ada di sini juga ada Bu Lia dan Pak Bahrun. Assalamualaikum Pak Bahrun. Teh Lia. Iya, waalaikumsalam Pak Gunardi, salam kenal. Iya, salam kenal buat Teh Lia. Kalau Pak Bahrun ini Pak Bahrun itu mentor saya. Banyak berguru belajar. Iya, dari Pak Bahrun. Mohon izin nih Pak Bahrun dan Teh Lia nih. Amuit kebetulan ada agenda lain bersamaan di sini. Saya meneruskan. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sempat saya rekap gitu. Mohon izin untuk saya coba saya coba jawab. Yang mudah-mudahan kalau misalnya ada tambahan dari Bapak ataupun Ibu, monggo Pak, Bu, bisa saling melengkapi di sini. Gitu. Betul sekali Pak. Oh ya, mungkin juga pengumuman untuk Bapak guru di SMK. Untuk semua pemenangnya akan mendapatkan door prize gitu ya dari Astra. Bentuknya dalam bentuk OVO atau voucher GoPay gitu. Jadi dengarkan sampai selesai, nanti juga akan ada door prize-nya. Siap. Mungkin untuk pertanyaan pertama gitu ya, mungkin mau yang memilih saya atau dari Bapak dan Ibu gitu ya, karena Bapak dan Ibu kan juga sebetulnya bisa melihat di Q&A, tapi mungkin karena sudah terlalu banyak bisa saya rekap gitu ya bagi Bapak dan Ibu. Wajeng aja. Wajib aja, baik Pak. Pertanyaan pertama ini nanti datang dari Andri Hidayat dari SMKN 1 Kabupaten Sumbawa nih Pak, dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ini semua ternyata peserta ada dari Aceh, dari Sumbawa, dari Kalimantan gitu ya Pak. Ini dari Bapak Andri Hidayat dari Nusa Tenggara Barat. Sebetulnya ini pertanyaannya untuk PT Astra. Sebetulnya bagaimana cara agar sebuah sekolah itu bisa bekerja sama Pak dengan Astra gitu, karena ternyata kan banyak SMK di luar sana yang memang tadi seperti Bu Lia katakan gitu ya, mau lulus mau di mana, mau di Astra gitu. Kayak Astra tuh sangat-sangat menjadi potensi gitu untuk anak-anak SMK di luar sana. Makanya bagaimana cara agar SMK di luar sana bisa bekerja sama gitu Pak dengan Astra, dan apakah jurusan yang harus bekerja sama adalah jurusan otomotif atau bisa jurusan lain, begitu Pak Gunardi? Oke, ya, Mbak Jan. Jadi kami kalau di Astra Honda Motor, tentunya juga di teman-teman di AFCO lain ya, di grup Astra yang lain, pastinya menganut konsep link and match. Ya, jadi ada kesesuaian antara kompetensi yang ada dengan nanti kebutuhan yang ada di dunia industri. Apakah setiap SMK yang mempunyai jurusan tertentu itu bisa kerjasama? Kalau di sini saya melihat dan saya bisa menjawab bahwa ini disesuaikan juga dengan basic dari perusahaan itu sendiri begitu ya. Contoh misalnya di Astra Honda Motor bergerak di bidang sepeda motor. Tentunya kami mempunyai suatu expertise ataupun suatu kelebihan di kemampuan ya, dalam hal pengelolaan teknologi yang berhubungan dengan sepeda motor. Untuk itu SMK yang menjadi partner kami pastinya SMK yang mempunyai jurusan atau prodi teknik dan bisnis sepeda motor. Begitu. Itu adalah syarat paling utama kalau
misalnya ada SMK yang ingin bekerja sama dengan Astra Honda Motor. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang lain, saya ambil contoh misalnya Astra Daihatsu Motor, ADM. ADM bergerak di bidang 4 roda dalam bidang mobil. Pastinya juga SMK yang bisa bekerja sama dengan ADM, tentunya SMK yang mempunyai prodi teknik kendaraan ringan, TKR. Atau misalnya yang bekerjasama dengan United Tractor, tentu yang punya jurusan SMK yang mempunyai jurusan alat berat dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SMK yang ingin bekerja sama dengan, kalau misalnya kami di Astra Honda Motor, pastinya harus memiliki jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Dulu namanya teknik sepeda motor, sekarang menjadi teknik dan bisnis sepeda motor. Begitu. Baik. Selain juga tentunya ada persyaratan-persyaratan lain ya, yang persyaratan teknis yang lain yang akan mengikuti di situ. Oke, mungkin bisa diberitahukan kali ya Pak, mungkin bagaimana misalkan mau bekerja sama gitu, apakah ada di webnya atau di mana gitu yang bisa dijangkau oleh Bapak dan Ibu guru gitu? Oh, ya jadi untuk untuk syarat-syarat, ketentuan dan lain sebagainya yang menyangkut pokok-pokok dari kerjasama ini bisa bisa kita lihat melalui portal. Kami juga mempunyai portal edukasi namanya edukasi.satuhati.id. Jadi itu adalah portal SMK yang dalamnya itu ada berbagai informasi mengenai teknologi sepeda motor. Ya, di dalamnya juga banyak juga informasi mengenai kegiatan-kegiatan ataupun info-info yang penting yang menyangkut dengan teknik dan bisnis sepeda motor. Itu khusus diadakan oleh informasi untuk mengenai syarat-syarat dan lain sebagainya untuk menjadi SMK binaan itu bisa lihat bisa kita lihat di di portal edukasi tersebut. Nanti bisa kami sampaikan nama alamatnya itu edukasi.satuhati.id kalau misalnya teman-teman mau buka, atau bisa langsung menghubungi mitra kerja kami yang ada di masing-masing ibu kota provinsi. Begitu. Contohnya misal di Jawa Barat itu ada kami sebutnya mitra kerja kami itu sebagai main dealer. Nah, di Jawa Barat itu ada main dealer PT Daya Adicipta Motora. Misalnya kalau di Jawa Tengah ada Astra Motor Semarang. Nah, itu adalah perwakilan kami yang ada di masing-masing daerah yang menjadi tentunya ujung tombak dalam pembinaan SMK-SMK yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, bisa dilihat, daftar main dealer itu juga bisa dilihat di website resmi dari astrahonda.com. Begitu. Bisa disampaikan. Siapa, ternyata sudah ada portal edukasinya ya yang bisa dijangkau oleh Bapak dan Ibu guru terkait dengan tahapan tadi ya untuk kerjasama atau masalah proposal gitu ya dengan PT Astra gitu ya, dan ternyata juga sudah ada main dealer tadi di berbagai provinsi ya Pak ya sebagai perwakilan dari Astra. Oke. Mungkin dari Pak Barun mungkin ada tambahan gitu Pak, mungkin tadi dari Pak Gunadi ternyata memang SMK itu ada link and meet untuk bekerja sama dengan SMK-SMK, apakah dari kebijakannya gitu ada Pak gitu? Ya, berarti kan yang pertama pasti kerjasama itu sesuai dengan kompetensi kalian, perusahaan atau industri yang sesuai dengan kompetensi kalian ada. Karena kan dengan link and match berarti kan akan melingkan kompetensi yang ada di industri dan apa yang bisa dipelajari di sekolah. Jadi seperti itu syarat utama. Dan keduanya saya yakin nanti syarat-syarat khusus itu AHM mempunyai beberapa syarat-syarat khusus karena di survei dan lain-lain, dan juga saya minta penyebarannya ini Pak Gun. Ya Pak, ya beberapa luar Jawa mungkin perlu diperhatikan juga untuk kelas-kelas AHM yang ada. Saya kira itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Barun dan Pak Gunardi jawabannya.